Hai, perkenalkan, nama saya Sarwal Pariji, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang basis data AI, sistem informasi, bahasa pemrograman, dan big data. Berikut adalah pemaparannya. Baik, pertama, materi basis data. Basis data atau yang disebut sebagai database merupakan elemen kunci dalam dunia teknologi informasi yang memainkan peran integral dalam menyimpan, mengolah, dan menyediakan akses ke data. Dalam konteks yang lebih luas, basis data mencangkup kumpulan data yang terorganisir secara sistematis di dalam suatu sistem komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, konsep, dan implementasi, basis data terus berkembang, memberikan landasan yang kokoh untuk berbagai aplikasi, sistem, dan layanan di berbagai sektor industri. Pentingnya basis data terutama terlihat dalam kemampuannya untuk menyimpan data dengan cara yang terstruktur dan mudah diakses. Data dalam basis data dapat berupa informasi bisnis, rekam medis, data transaksi, atau jenis data lainnya yang relevan dengan kebutuhan organisasi atau entitas yang bersangkutan. Ketika data disimpan dalam basis data, hal itu tidak hanya menyederhanakan penyimpanan, tetapi juga memungkinkan untuk mengolah data yang efisien dan menyediakan akses yang cepat. Model basis data yang paling umum digunakan adalah model relasional, di mana data disusun dalam tabel yang berkaitan satu sama lain. Setiap tabel menggambarkan entitas tertentu, seperti karyawan, pelanggan, atau produk. Dalam kolom dalam tabel mewakili atribut dari entitas tersebut. Kunci utama digunakan untuk mengidentifikasi unik setiap baris dalam tabel, memastikan integritas data dan hubungan antar tabel. Model ini memberikan struktur yang jelas dan efisien untuk menyimpan, mengolah data. Seiring berkembangan kebutuhan bisnis dan teknologi, model basis data lainnya juga muncul. Misalnya, basis data berorientasi dokumen memungkinkan penyimpanan data semi-struktur dalam format dokumen seperti JSON atau XML. Basis data berorientasi grafik menangani data yang memiliki hubungan kompleks dan terdiri dari node dan edge. Basis data waktu nyata mengatasi kebutuhan sistem yang menurut pembaruan data yang cepat dan waktu respon rendah. Sistem manajemen basis data atau disingkat dengan DBSM adalah komponen utama dalam ekosistem basis data. DBMS menyediakan antarmuka antara pengguna atau aplikasi dengan basis data, memungkinkan mengolah dan manipulasi data. Pengguna dapat menggunakan bahasa query atau seperti SQL untuk mengambil data, pembaruan informasi, dan menjalankan operasi lainnya pada basis data. DBMS juga mengolah kontrol integritas data, keamanan, dan pemulihan data setelah kegagalan sistem. Keamanan data adalah aspek kritis dalam desain dan implementasi basis data. DBMS
menyediakan mekanisme autentikasi atau orientasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang dan yang dapat mengakses dan manipulasi data. Sistem ini juga melibatkan enkripsi data, penanganan hak akses, dan audit log untuk melacak aktivitas pengguna. Integritas data, baik pada tingkat struktur maupun nilai, menjadi fokus utama dalam manajemen basis data. Konsep ini mencakup aturan dan batasan yang diterapkan pada data untuk memastikan bahwa data tetap konsisten dan akurat. Aturan integritas relevansional, ketergantungan fungsional, dan pembatasan lainnya diterapkan untuk mencegah masalah data yang mungkin muncul. Skalabilitas dan kinerja adalah pertimbangan lain dalam desain basis data. Basis data harus mampu menangani pertumbuhan volume data seiring waktu tanpa mengorbankan kinerja. Desain indeks yang efisien, partisi data, dan pemilihan struktur menyimpan adalah elemen penting untuk memastikan kinerja optimal. Pemulihan data setelah kegagalan sistem atau bencana menjadi proses yang penting dalam manajemen basis data. Proses backup dan restore secara akurat diperlukan untuk mengamankan data dan memastikan bahwa organisasi dapat pulih dari kehilangan data yang tidak terduga. Dengan munculnya teknologi cloud, paradigma basis data juga berubah. Basis data berbasis cloud memungkinkan organisasi penyimpanan dan pengolah data mereka di lingkungan cloud, mengurangi kebutuhan akan infrastruktur fisik dan meningkatkan serta skalabilitas. Layanan basis data yang dikelola secara cloud juga menyediakan pilihan yang lebih hemat biaya dan membebaskan organisasi dari tanggung jawab administratif yang berat. Basis data terdistribusi adalah evolusi lain dalam dunia basis data. Dengan menyimpan data di beberapa lokasi, basis data distribusi meningkatkan ketersediaan dan keadaan sistem. Sistem ini dapat mengatasi tantangan skala global dan memberikan akses ke data ke lokasi yang berjauhan. Dalam konteks inovasi terkini, pengembangan teknologi basis data terus berlanjut. Konsep seperti basis data berbasis blockchain mendekati masalah keamanan dan tidak kerefutasian data dengan menggunakan teknologi rantai blok untuk menciptakan jejak audit transparan. Basis data berbagai grafik semakin diterapkan untuk menangani koneksi dan pola data yang kompleks. Sebagai kesimpulan, basis data memainkan peran kunci dalam mendukung infrastruktur teknologi informasi modern dengan menyediakan metode penyimpanan dan terstruktur pengolahan akses data dan memberikan alat untuk pemulihan data. Basis data membentuk dasar untuk berbagai aplikasi dan sistem di berbagai sektor industri. Seiring dengan kemajuan teknologi, kita dapat mengharapkan terus perkembangan konsep basis data untuk memenuhi tantangan dan kebutuhan yang muncul dalam dunia yang terus berubah. Oke, ke materi kedua, yaitu AI. AI atau bisa disebut dengan Artificial Intelligence adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan
entitas cerdas yang dapat melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Konsep ini muncul pada tahun 1956 dan sejak itu AI telah mengalami perkembangan pesat, mengubah lanskap teknologi, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. AI mencakup berbagai teknik dan pendekatan seperti message learning, deep learning, natural language processing, dan computer vision. Salah satu kasus paling menonjol dalam penggunaan AI adalah di bidang kesehatan. AI adalah digunakan untuk menganalisis data medis, memprediksi penyakit, dan bahkan membantu dalam proses diagnosis. Contoh kasus ini dapat ditemukan dalam aplikasi deteksi kanker menggunakan gambar medis seperti mamografi atau CT scan. Sistem AI dapat memproses ratusan gambar dalam waktu singkat, mengidentifikasi pola yang sulit dikenali oleh manusia, dan memberikan diagnosis yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, dalam dunia transportasi, AI telah membawa revolusi signifikan. Kendaraan otonom yang menggunakan teknologi AI untuk mengenali rute, menghindari hambatan, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar telah menjadi fokus utama pengembangan. Tesla sebagai salah satu pemimpin dalam mobil otonom menggunakan deep learning untuk meningkatkan kemampuan kendaraan otonomnya. Ini menciptakan potensi untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas dan memberikan mobilitas lebih aman. Dalam sektor keuangan, AI digunakan untuk analisis risiko, deteksi penipuan, dan pengolahan portofolio. Algoritma machine learning dapat menganalisis data keuangan dengan cepat, memberikan rekomendasi investasi, dan mendeteksi pola penipuan yang kompleks. Kasus konkret adalah penggunaan chatbot AI untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih efisien dalam perbankan online. Pendidikan juga menjadi bidang yang terpengaruh oleh AI. Sistem pembelajaran adaptif penggunaan teknologi AI untuk menjadikan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Ini membantu meningkatkan efisien pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih personal. Dalam industri manufaktur, robotika yang didukung AI memainkan peran kunci. Sistem otomatis pintar dapat mengolah dan mengoptimalkan rantai pasokan, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengurangi biaya tenaga kerja. Sebagai contoh, perusahaan manufaktur otonom menggunakan robot pintar yang dapat belajar untuk melakukan tugas-tugas yang memerlukan presisi tinggi. AI juga berkontribusi pada pengembangan smart city, di mana teknologi ini digunakan untuk mengolah sumber daya secara efisien, memantau lalu lintas, dan meningkatkan keamanan. Sistem pengenalan wajah dan analisis citra digunakan untuk meningkatkan keamanan di tempat umum. Penerapan ini dapat ditemukan dalam sistem transportasi umum, pusat perbelanjaan, atau area publik lainnya. Namun, perkembangan AI juga menimbulkan sejumlah tantangan dan pertanyaan etis. Salah satu isu utama adalah
privasi data. Dalam banyak kasus, aplikasi AI membutuhkan akses ke data pribadi untuk melatih model mereka. Hal ini memunculkan kekhawatiran tentang penggunaan dan perlindungan data pribadi. Selain itu, perhatian juga diberikan pada dampak ekonomi AI terhadap perkembangan manusia. Meskipun AI dapat meningkatkan efisien dan produktivitas, beberapa pekerja manusia mungkin terancam oleh otomatisasi. Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa perkembangan AI menciptakan peluang pekerjaan baru dan memberikan manfaat sosial secara merata. Tidak hanya itu, etika dalam perkembangan dan penggunaan AI juga menjadi isu yang semakin penting. Pertanyaan tentang bagaimana pengelola kecerdasan buatan, pengambilan keputusan otomatis, dan tanggung jawab moral perlu diatasi secara serius untuk memastikan bahwa AI digunakan untuk kebaikan manusia. Kesimpulannya, AI membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, dari kesejahteraan, kesehatan, hingga transportasi, keuangan, pendidikan, manufaktur, hingga perkotaan pintar. Teknologi ini telah membuktikan potensinya untuk mengubah dunia. Meskipun demikian, tantangan dan pertanyaan etis yang muncul memerlukan perhatian serius dari masyarakat, peneliti, dan pembuat kebijakan agar perkembangan AI terus mendukung kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Lanjut, kita masuk ke bagian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu rangkaian elemen-elemen yang saling terkait, bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, penyimpanan, mengolah, pengeluaran, dan mendistribusikan informasi dengan tujuan untuk mendukung pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Sistem informasi tidak hanya berbatas pada teknologi, tetapi juga melibatkan unsur manusia, prosedur data, dan perangkat lunak untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam tentang sistem informasi, termasuk efisien, definisi komponen-komponen, jenis manfaat, dan contoh kasus untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Definisi sistem informasi. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan elemen yang bekerja bersama-sama untuk mengolah informasi dan mendukung kegiatan pengambilan keputusan di suatu organisasi. Sistem ini menggabungkan teknologi informasi, data, prosedur bisnis, dan orang-orang yang terlibat dalam prosesnya. Komponen-komponen sistem informasi. 1. Ada manusia. Manusia adalah pengguna sistem informasi yang terlibat dalam mengumpulkan, pengolahan, pengguna informasi. Mereka memiliki peran penting untuk keberhasilan sistem informasi. Lanjut, kedua, data. Data adalah fakta mentah yang diperoleh dari berbagai sumber. Data menjadi bahan dasar dalam sistem informasi dan diubah menjadi informasi setelah melalui proses pengolahan. 3. Perangkat lunak atau bisa disebut dengan software. Perangkat lunak dalam sistem informasi mencakup program-program komputer dan aplikasi untuk digunakan untuk mengolah data dan menjalankan proses bisnis. Keempat, perangkat keras atau disebut dengan hardware. Perangkat keras adalah semua peralatan fisik yang digunakan dalam sistem informasi, seperti komputer,
server, jaringan komunikasi, dan perangkat penyimpanan. 5. Jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi menghubungkan semua perangkat keras dan memungkinkan pertukaran data antar mereka. 6. Prosedur bisnis. Prosedur bisnis mencakup aturan-aturan dan pedoman yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan digunakan dalam suatu organisasi. Berikutnya, jenis-jenis sistem informasi. Yang ke-1 adalah sistem mendukung keputusan. Sistem ini membantu manajer dan mengambil keputusan dalam membuat keputusan untuk kompleks dengan menjadikan informasi dan analisis. Kedua, sistem mendukung manajemen. Manajemen Support System (MSS). Fokus utamanya adalah memberikan dukungan kepada tingkat manajemen dalam mengelola dan mengawasi kegiatan operasional dan strategi organisasi. Ketiga, informasi eksekutif. Dirancang kasus untuk membantu eksekutif tingkat atas dalam memonitor kinerja organisasi dan membuat keputusan strategis. Keempat, sistem informasi perusahaan merupakan integritas dari semua sistem informasi dalam suatu organisasi untuk mendukung seluruh proses bisnis. 5. Sistem informasi manajemen. Manajemen Information System (MES) menyediakan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan manajemen dalam mengambil keputusan sehari-hari. Ada pula manfaat sistem informasi. Efisien operasional. Sistem informasi membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan otomatisasi tugas-tugas rutin yang mengurangi kesalahan manusia. Meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Sistem informasi mempermudah proses pengambilan keputusan. Peningkatan komunikasi. Sistem informasi memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar anggota organisasi, baik yang berada di dalam maupun di luar. Peningkatan kualitas layanan. Dalam konteks bisnis, sistem informasi dapat meningkatkan kualitas kepada pelanggan dengan memberikan akses cepat dan akurat terhadap informasi. Perangkat inovasi. Sistem informasi membantu organisasi untuk tetap beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan mendorong inovasi. Berikut adalah contoh kasus sistem informasi. 1. Sistem informasi perbankan. Sistem informasi di sektor perbankan memiliki peran krusial dalam menyediakan layanan perbankan elektronik seperti internet banking, mobile banking, dan ATM. Sistem ini tidak hanya memfasilitasi transaksi perbankan, tetapi juga menyediakan informasi keuangan kepada nasabah. Contoh kasus, sebuah bank mengimplementasikan sistem informasi yang memungkinkan nasabah melakukan transfer data secara online, memberikan saldo, dan memperoleh laporan transaksi secara real-time. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan nasabah, tetapi juga mengoptimalkan proses operasional bank. Contoh kedua yaitu sistem informasi pendidikan. Dalam dunia pendidikan, sistem informasi digunakan untuk mengolah data siswa, jadwal pelajaran, dan hasil ujian. Sistem ini juga mendukung komunikasi antara siswa, guru, dan orang tua. Contoh kasus yaitu adalah sebuah sekolah menggunakan sistem informasi untuk mengolah data siswa, menyediakan portal online untuk orang tua mengakses informasi akademis anak-anak mereka untuk mempermudahkan pengolahan jadwal pelajaran. Ketiga, sistem informasi kesehatan. Di sektor kesehatan,
Sistem informasi membantu pengolahan data pasien, rekam data medis, dan mendukung pengambilan keputusan klinik. Contoh kasus, rumah sakit mengimplementasikan sistem informasi kesehatan untuk integrasi untuk memantau rekam medis pasien, memberikan peningkatan jadwal pemeriksaan, dan mendukung kolaborasi antara tim medis. Kesimpulannya adalah, dalam rangka memahami sistem informasi secara menyeluruh, kita dapat merangkum beberapa poin utama. Sistem informasi adalah suatu entitas kompleks yang terdiri dari berbagai komponen, termasuk manusia, data, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan prosedur bisnis. Fungsi adalah untuk mengolah informasi agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Di dalam suatu organisasi, jenis-jenis sistem informasi seperti sistem pendukung keputusan, sistem pendukung manajemen, sistem informasi eksekutif, sistem informasi perusahaan, dan sistem informasi manajemen dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi pada berbagai tingkatan dan fungsi organisasi. Manfaat sistem informasi sangat signifikan, termasuk peningkatan efisiensi operasional, kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik, perbaikan komunikasi, peningkatan kualitas layanan, dan dukungan terhadap inovasi. Sistem informasi telah membentuk dan mempercepat transformasi dalam berbagai sektor, dari perbankan, pendidikan, kesehatan, hingga e-com. Contoh di berbagai sektor menggambarkan berbagai implementasi sistem informasi telah membawa perubahan positif dalam perbankan. Sistem informasi meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi transaksi, sementara dalam pendidikan, sistem ini memfasilitasi manajemen data siswa dan komunikasi antara stakeholder. Di sektor kesehatan, sistem informasi mendukung pengolahan rekam medis dan mengambil keputusan klinis, sedangkan dalam e-com, sistem informasi menciptakan platform perdagangan elektronik yang efisien. Dalam era di mana informasi menjadi aset yang sangat berharga, sistem informasi memegang peran sentral dalam menjembatani kebutuhan organisasi dengan teknologi informasi. Pentingnya integritas antara teknologi, manusia, dan prosedur bisnis dalam sebuah informasi menjadi landasan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam operasional organisasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem informasi akan terus berubah dan berkembang. Menggunakannya akan semakin mendalam dan merespon tentunya lingkungan bisnis dan yang merubah dengan cepat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep sistem informasi menjadi kunci untuk kesuksesan dan kelangsungan organisasi di era digital ini. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah set aturan dan instruksi yang digunakan untuk menentukan cara komputer melakukan tugas-tugas tertentu. Ini adalah medium yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan komputer dan menginstruksikannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang spesifik. Bahasa pemrograman memberikan kemampuan untuk merancang algoritma, mengembangkan perangkat lunak, dan mengotomatiskan proses. Bahasa pemrograman terdiri dari sintaksis dan semantik. Sintaksis mengacu pada aturan penulisan yang harus diikuti untuk mengonstruksikan pertanyaan yang valid dalam bahasa tersebut, sedangkan semantik berkaitan dengan makna lebih
makna dari pertanyaan tersebut. Contoh kasus penulisan secara rinci bisa dilihat dalam bahasa pemrograman Python. Contoh fungsi sederhana untuk menjumlahkan dua bilangan. Penulisannya yaitu tulis div ditambah dalam kurung A, B, titik 2 dengan hasil sama dengan A plus B. Return hasil. Penggunaan fungsi tambah. Angka 1 sama dengan 5, angka 2 sama dengan 7. Hasil garis bawah penjumlahan sama dengan tambah dalam kurung angka 1, angka 2. Menampilkan hasil. Print dalam kurung hasil penjumlahan sama dengan hasil garis bawah penjumlahan. Dalam contoh ini, kita mendefinisikan fungsi tambah yang menerima dua parameter, A dan B. Kemudian pengambilan hasil penjumlahan. Setelah itu, kita menggunakan fungsi tersebut dengan memberikan dua angka sebagai argumen dan hasilnya ditampilkan. Contoh kasus, misalkan kita memiliki tugas untuk membuat program sederhana yang menghitung rata-rata dari sejumlah nilai. Kita dapat menggunakan bahasa pemrograman seperti Python untuk menyelesaikan tugas ini. Python. Contoh pemrograman untuk menghitung rata-rata nilai. Garis bawah div hitung garis bawah rata dalam kurung nilai titik 2. Jumlah sama dengan sum dalam kurung nilai. Rata garis bawah rata sama dengan jumlah garis miring len dalam kurung nilai. Return rata garis bawah rata. Contoh penggunaan. Nilai garis bawah mahasiswa sama dengan buka kurung 80,95,75,95 90,85 tutup kurung. Rata garis bawah rata sama dengan nilai garis bawah rata dalam kurung nilai garis bawah mahasiswa. Penampilan hasil. Print dalam kurung rata-rata nilai mahasiswa. Rata garis bawah nilai. Dalam contoh ini kita mendefinisikan fungsi hitung garis bawah rata yang menerima daftar nilai, menghitung jumlahnya kemudian menghitung rata. Program kemudian menggunakan fungsi ini untuk menghitung rata-rata dari sejumlah nilai mahasiswa dan menampilkannya. Bahasa pemrograman adalah alat yang kuat untuk menginstruksikan komputer dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Penulisan program melibatkan aturan sintaksis dan semantik yang ketat. Dalam bahasa pemrograman menyediakan cara yang mengorganisir instruksi-instruksi ini. Contoh kasus menunjukkan bagaimana bahasa pemrograman dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu, seperti menghitung rata-rata nilai. Kesimpulannya, pemahamannya yang baik tentang bahasa pemrograman memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang efektif dan efisien. Dalam kesimpulan, bahasa pemrograman adalah fondasi utama dalam pengembangan perangkat lunak, memberikan sarana bagi manusia untuk berinteraksi dengan komputer dan merancang algoritma. Proses menulis program membutuhkan pemahaman yang baik tentang aturan
sintaksis, dan semantik dalam bahasa pemrograman yang dipilih. Contoh kasus penggunaan bahasa pemrograman seperti dalam Python, penggunaan bagaimana program dapat dibangun untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam contoh hitung rata-rata nilai mahasiswa, fungsi-fungsi dibangun dengan mengikuti aturan bahasa pemrograman. Memungkinkan kita melakukan operasi matematis dan pengolahan data yang efisien. Bahasa pemrograman tidak hanya menyediakan alat untuk mengekspresikan logika dan perhitungan, tetapi juga memfasilitasi pengorganisasian yang baik, modularitas, dan pemeliharaan perangkat lunak. Keterampilan dalam bahasa pemrograman memungkinkan pengembang dan pemecahan masalah kompleks dan menciptakan solusi yang efektif. Keberagaman bahasa pemrograman seperti Python, Java, C++, dan banyak lagi memberikan fleksibilitas dalam memilih alat perbaikan untuk tugas tertentu. Setiap bahasa memiliki kelebihan dan kelemahan, dan pemahaman yang mendalam tentang satu atau beberapa bahasa pemrograman memungkinkan seorang pengembang untuk menjadi lebih produktif dan efisien dalam pekerjaannya. Pentingnya bahasa pemrograman juga terlihat dalam kontribusinya terhadap inovasi teknologi. Seiring berjalannya waktu, bahasa pemrograman terus berkembang untuk mendukung kebutuhan baru dan teknologi terkini. Penggunanya tidak hanya terbatas pada pengembangan perangkat lunak, tetapi juga meluas ke bidang kecerdasan buatan, perkembangan web, analisis data, dan banyak lagi. Dalam era di mana teknologi menjadi semakin penting, pemahaman bahasa pemrograman menjadi keterampilan yang sangat dicari. Ini tidak hanya relevan bagi para pengembang perangkat lunak, tetapi juga bagi profesional di berbagai industri yang ingin memahami dasar-dasar teknologi dan bekerja sama dengan tim pengembang. Dengan demikian, bahasa pemrograman adalah alat yang kuat untuk memungkinkan kita untuk mengubah ide-ide menjadi kenyataan, merancang solusi untuk masalah kompleks, dan memajukan dunia teknologi. Pemahaman yang mendalam tentang bahasa pemrograman tidak hanya merupakan keahlian yang berharga, tetapi juga merupakan kunci untuk berpartisipasi secara aktif dalam perkembangan dunia digital yang terus berkembang. Selanjutnya yaitu ke materi terakhir, yaitu masuk ke Big Data. Big Data adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada volume besar data yang dikelola dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kawasan yang sulit atau bahkan tidak mungkin diakses. Menggunakan metode analisis data konvensional. Konsep ini mungkin sebagai respon terhadap ledakan data yang terjadi dalam berbagai bentuk seperti data transaksi, data sensor, data media sosial, dan data lainnya untuk terus meningkat secara eksponensial. Pentingnya Big Data terletak pada kemampuan untuk mengolah dan memahami jumlah data yang sangat besar dan beragam dengan cepat dan efisien dengan memanfaatkan teknologi dan algoritma canggih. Organisasi dapat mendapatkan kawasan yang mendalam
membuat keputusan yang lebih baik, dan mengidentifikasi peluang baru. Karakteristik Big Data pula ada 5, yaitu pertama, volume. Big Data seringkali ditandai oleh volume yang besar, dengan ukuran data yang mencapai tera atau petabyte. Contohnya termasuk data transaksi bisnis harian, data sensor dari perangkat IoT, dan data dari media sosial. 2. Velocity. Kecepatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data sangat penting dalam konteks Big Data. Beberapa aplikasi memerlukan respon real time, seperti perdagangan saham atau pemantauan jaringan kesehatan. Ketiga, variety. Data dalam lingkungan Big Data dapat berupa teks, gambar, audio, video, atau kombinasi dari semuanya. Mampu mengolah dan mengintegrasikan data dengan berbagai format menjadi tantangan tersendiri. Keempat, ada veracity. Veracity merupakan tingkat keakuratan data. Dengan data yang berasal dari berbagai sumber, termasuk data yang tidak terstruktur, penting untuk memastikan keakuratan informasi yang digunakan dalam analisis. Kelima, ada value. Value akhirnya, Big Data harus memberikan nilai tambah. Analisis data yang baik seharusnya menghasilkan kawasan yang dapat diubah menjadi tindakan positif atau keuntungan bagi organisasi. Ada pula beberapa contoh Big Data sebagai berikut. Analisis sentimen media sosial. Contohnya yaitu memantau dan menganalisis percakapan di platform media sosial untuk memahami opini dan sentimen pelanggan terhadap merek atau produk. Ada pula sistem rekomendasi. Contohnya menganalisis riwayat pengguna dan preferensi untuk memberikan rekomendasi personal yang lebih akurat di platform seperti Netflix atau Amazon. Ada pula kesehatan dan pengobatan. Penggunaan data gemon, rekam medis elektronik, dan informasi lainnya untuk mengidentifikasi pola penyakit dan dirancang terapi yang sesuai. Ada pula smart cities. Contohnya penggunaan sensor dan data untuk meningkatkan efisiensi layanan kota seperti pengolahan lalu lintas, manajemen limbah, dan keamanan. Kita bisa dapat kesimpulan dari Big Data. Big Data telah menjadi pendorong utama transformasi dalam cara kita mengolah, menganalisis, dan memahami informasi dengan meningkatkan jumlah data yang dihasilkan oleh berbagai sumber. Big Data muncul sebagai solusi untuk mengeksplorasi potensi yang terkandung dalam lautan data yang terus berkembang. Sebagai fenomena yang berkembang pesat, Big Data memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari pendekatan konvensional dalam analisis data. Pertama-tama, karakteristik volume. Menyoroti skala yang luar biasa besar yang dapat diakomodasi oleh infrastruktur Big Data.
volume data yang mencapai tera atau petabyte menjadi normal, mencakup data dari transaksi bisnis, sensor ETL, hingga jejak digital di media sosial. Skala ini membuka pintu analisis yang lebih komprehensif, yang mendalam. Kemudian ada velocity, menunjukkan bahwa kecepatan adalah aspek krusial dalam big data berupa aplikasi memerlukan proses real time untuk mengambil keputusan yang cepat seperti dalam perdagangan saham atau pemantauan kesehatan pasien. Kecepatan ini menjadi landasan bagi manfaat langsung dari analisis data, memungkinkan respon cepat terhadap perubahan kondisi atau peluang yang muncul. Veritite menekankan pada kompleksitas data dalam big data. Dalam ekosistem ini, data dapat berupa teks, gambar, audio, video, atau kombinasi dari semuanya, mampu mengolah dan mengintegrasikan data dengan berbagai format, memerlukan keterampilan dan alat analisis yang canggih. Veracity menggarisbawahi pentingnya akuratan data dengan data yang berasal dari berbagai sumber, termasuk data yang tidak terstruktur. Tantangan terkait kualitas dan kendala data menjadi sentral dalam konteks big data. Analisis yang andal memerlukan memastikan bahwa data yang digunakan adalah benar dan tidak diandalkan. Akhirnya, Foley menyoroti bahwa nilai tambahan adalah tujuan akhir dari analisis big data. Semua upaya pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data harus menghasilkan kawasan yang dapat diubah menjadi tindakan positif atau keuntungan bagi organisasi atau masyarakat. Contoh penggunaan big data di berbagai sektor, mulai dari analisis sentimen media sosial hingga sistem rekomendasi dan proyek kesehatan yang menggunakan data genom, menggambarkan keragaman aplikasi potensial dari big data. Dalam konteks smart city, big data membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi layanan kota, dari manajemen lalu lintas hingga keamanan dan pengolahan limbah. Dalam kesimpulannya, big data bukan hanya tentang jumlah data yang besar, tetapi juga tentang kemampuan kita untuk mengambil manfaat dari data tersebut. Transformasi digital yang sedang berlangsung tidak hanya memungkinkan kita untuk mengolah volume data yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga membuka pintu untuk inovasi, pemahaman lebih dalam, dan mengambil keputusan yang cerdas. Dengan terus berkembangnya teknologi, big data akan tetap menjadi kekuatan pergerakan dalam pengubah cara kita berinteraksi dengan informasi, menginspirasi perubahan positif, dan membentuk masa depan yang lebih cerah. Baiklah, itulah 5 materi yang bisa saya sampaikan. Ada basis data, AI, sistem informasi, bahasa pemrograman, dan big data. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Sahrul, dan see you next video. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. 5 materi yang saya sudah sampaikan.
Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah kata, mohon dimaklumi. Sekian dari saya Sarwal Pariji. See you di next video. Bye.